Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Afifah Asmara sebagai okupasi terapis. Itu speech delay. Speech delay adalah ketika kemampuan bicara. Speech delay adalah ketika kemampuan bicara pada anak itu kurang dan di bawah kemampuan bicara pada standar anak seusianya. Jadi ini ada panduannya nih di sini. Untuk anak 1 tahun misalkan, dia harus menguasai bahasa reseptif berapa dan bahasa ekspresif berapa. Di sini saya bacakan aja ya. Jadi kalau untuk anak usia 1 tahun itu tuh harus bisa menguasai bahasa reseptif sekitar 20 kata dan bahasa ekspresif 1 kata. Terus untuk anak 1,5 tahun itu bahasa reseptifnya sekitar 50 kata dan bahasa ekspresifnya sekitar 10 kata. Terus untuk anak usia 2 tahun untuk bahasa reseptifnya itu sekitar 200-300 kata. Terus kalau untuk bahasa ekspresifnya itu sekitar 50 kata. Terus kalau untuk anak usia 3 tahun itu bahasa reseptifnya itu 900-1000 kata. Untuk bahasa ekspresifnya itu sekitar 250 kata. Yang terakhir adalah untuk anak usia 4 tahun itu bahasa reseptifnya sekitar 1500-1600 kata dan bahasa ekspresifnya itu dia bisa bercerita. Jadi ini salah satu contoh dari sumber yang saya baca. Itu bahasa reseptif anak itu bisa sekian dan sekian, bahasa reseptifnya bisa sekian, bahasa ekspresifnya bisa sekian di usia segini. Itu bisa di search di masing-masing sumber, itu beda-beda, tapi setidaknya kalau bedanya tuh nggak terlalu banyak gitu. Oke, bahasa reseptif itu kemampuan dia untuk memahami apa yang dimaksud orang lain. Jadi menerima input, misalkan menerima perintah itu dia bisa melakukan atau enggak. Itu namanya bahasa reseptif. Kalau ekspresif itu ketika dia bisa mengucapkan apa yang dia ingin katakan gitu. Oke. 3 faktor yang menyebabkan anak speech delay itu adalah, yang pertama adalah kebiasaan dia screen time. Screen time itu bisa dari gadget, HP, tab, televisi, itu dikurangi. Jadi anak yang usianya belum lebih dari 5 tahun itu saya mohon banget kepada orang tua itu untuk mengurangi screen time-nya ya. Kalau bisa anaknya disuruh lihat itu mainan atau dibeliin alat yang bunyi itu ada suaranya, itu bisa. Terus bisa juga anaknya dibiasakan untuk membaca buku, lihat buku, oke? Terus yang kedua itu adalah kebiasaan dia kurang distimulasi sama orang tua. Jadi kita harus memaksimalkan stimulasi pada anak yang usianya itu golden age. Jadi masih 0-5 tahun itu harus dimaksimalkan stimulasinya. Misalkan dari stimulasi sensoriknya, dari stimulasi motoriknya, dari stimulasi bahasanya. Nanti saya kasih panduan untuk anak usia sekian itu distimulasi sensorik itu seperti apa, terus anak usia sekian distimulasi motorik seperti apa, untuk anak usia sekian distimulasi bahasa seperti apa. Itu ada panduannya. Itu dari sensori integrasi ada. Itu biasanya kalau sensori integrasi itu untuk anak yang berkebutuhan khusus. Terus kalau untuk anak yang normal itu ada panduan untuk stimulasi sensorik, motorik dan bahasanya itu sendiri. Nanti akan saya search dan saya bagikan di video ini, oke? Terus jadi nanti saya akan share. Saya akan menjelaskan faktor penghambat yang ketiga anak speech delay itu biasanya kebiasaan orang tua yang nggak tahu cara stimulasinya. Nanti kan udah dijelaskan sebelum itu, udah saya jelaskan kan stimulasi sensorik, motorik dan bahasanya apa. Terus juga biasanya orang tua tuh banyak menuntut anak supaya dia bisa 2 bahasanya. Yang pertama kalau ngajarin bahasa itu yang sering didengar anak. Jadi misalkan bahasa Jawa, ya udah distimulasinya 1 bahasa dulu, yaitu bahasa Jawa dulu. Anaknya dibiasakan bahasa Jawa sampai dia benar-benar udah bisa berapa kata tuh, udah paham semua kata-kata yang diucapkan orang sekitarnya, udah bisa diperintah dengan bahasa Jawa itu, misal baru dia diajarin bahasa lain, misalkan bahasa Indonesia. Terus kalau misalkan sehari-harinya dia kebiasaannya bahasa Indonesia, ya udah dia berarti seringnya dipaparkan dengan bahasa Indonesia dan sering diinstruksi bahasa Indonesia sampai dia paham, disuruh pakai bahasa Indonesia, baru nanti dia diajarkan bahasa lain, misalkan bahasa Jawa atau ntar bahasa Inggris misal gitu.
Kalau menurut saya sih kalau bahasa Inggris ntar kalau dia misalkan udah bisa bercerita bahasa Indonesia dengan lengkap baru dia diajarin bahasa Inggris. Jadi jangan terlalu kayak menuntut anak usia 3 tahun harus bisa 2 bahasa, apalagi bahasa Inggris yang dia kurang terpapar bahasa Inggris. Sekian dan terima kasih. Untuk faktor penyebab speech delay yang terakhir adalah ketika anak itu kebiasaan orang tua yang tidak baik, misalkan kebiasaan orang tua yang suka nonton HP, kebiasaan orang tua yang kurang paham cara stimulasi. Nah ini sudah saya sampaikan faktor yang menghambat di atas. Jadi untuk orang tua ini dimohon untuk mengurangi screen time, HP, TV, dan gadget lainnya. Terus harus rajin-rajin stimulasi sensorik, motorik, dan bahasa pada anak. Dan kalau orang tua nggak tahu, itu harus dicari tahu apa stimulasinya gitu. Kebiasaan orang tua yang seperti ini yang bisa menyebabkan anak speech delay juga. Ya, jadi semangat para orang tua, jadi harus sering stimulasi nih pada anaknya. Oke, jadi nanti saya akan sharing stimulasi sensorik, motorik, dan bahasa untuk anak yang berkebutuhan khusus itu apa aja sesuai usianya. Terus juga saya akan sharing juga di sini di video ini, mungkin saya edit atau saya kasih di link bawah itu stimulasi untuk anak normal untuk kemampuan sensorik, motorik, dan bahasa itu seperti apa supaya perkembangannya maksimal dan anak itu tidak terkena speech delay. Nah biasanya kalau anak dengan speech delay itu selain distimulasi kan bisa juga diterapikan di rehabilitasi medik, yaitu bisa juga di terapi bicara atau terapi sensori integrasi, yaitu terapi okupasi gitu. Stimulasi speech delay itu ada 2. Kalau klasifikasi dari saya bisa dari stimulasi sensori integrasi itu terkait sensorik dan motorik. Terus kalau untuk stimulasi bahasa itu terkait penguatan oral, mungkin oralnya belum kuat jadi dia belum bisa berkata-kata, belum bisa kuat untuk bicara. Itu biasanya ditandai dengan dia masih ada kelenjar saliva yang turun gitu. Terus juga dia susah sikat gigi, sesuatu masuk di mulutnya itu dia masih nggak suka, terus masih cari-cari masih cari-cari sensasi oral dengan memasukkan benda-benda ke mulut. Itu cara ngilangnya adalah sering latihan disikat, dipijat, sama sensori play biasanya. Terus stimulasi bahasa lainnya selain oral tadi juga kemampuan untuk dia berbahasa. Contohnya adalah ketika kemampuan dia berbahasa itu bisa distimulasi dengan dia membaca buku, terus sering diajak interaksi gitu. Jadi dia dipacu untuk sering mendengar kata-kata orang sekitar dan jangan dibiasakan dia bilingual. Jadi diusahakan satu bahasa dulu sampai benar-benar anaknya paham satu bahasa, baru dia diajarkan bahasa yang lain. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian banyak saya menjelaskan tentang dunia okupasi terapis pada anak. Sekarang saya